Karena itu kan harusnya punya etika ya mas. Pak minimal ya konfirmasi lah ke aku. Kalau foto aku ditaruh di YouTube-nya dia. Karena itu kan harusnya punya etika ya mas. Pak minimal ya konfirmasi lah ke aku. Misalkan salah satunya adalah ngomong apakah dokter ini X ini pernah merawat Mbak Dewi Persik gitu. Kalau misalkan tidak pernah merawat Dewi Persik, jangan menaruh foto artis di sana gitu. Saya kan merasa dirugikan banget karena dokter saya bukan dokter abal-abal. Jadi kesannya adalah saya artis yang di-endorse oleh dokter yang mengaku dokter. Dia boleh mereview produk apapun, tapi jangan sampai artis-artis yang di-endorse atau artis-artis yang tidak di-endorse apalagi itu dipajang di sana tanpa konfirmasi ke kita. Jadi kan kesannya merugikan kita ya mas. Contoh, orang-orang banyak, terutama orang terdekat saya banyak yang menghubungi saya, Mbak DP hati-hati ya, dokter yang saat ini ngurusin Mbak Dewi Persik itu adalah dokter yang mengaku-ngaku, bukan dokter yang legal. Seperti saya pribadi adalah dokter Nanang itu kan bukan dokter yang Mbak Dewi bisa di sini, Mbak Dewi. Bentar aja, Mbak. Bentar aja, Mbak. Sebelah sini, Mbak. Iya, Iya, itu jalan. Ya, Mbak sini, Mbak. Pulang Mbak Dewi, ya. tadi nyampe mana ya? Ya, dokter Tenang. Saya kan saya dokter Nanang itu kan saat ini yang nanganin saya kan dokter Nanang bukan dokter abal-abal mas. Dan kesannya di situ ada fotonya Giselle yang lagi disuntik ya. Terus kemudian jangan pernah percaya sama artis-artis yang di-endorse. Salah satunya adalah ini ada foto saya memakai baju merah. Terus kemudian orang awam yang tidak tahu menduga itu bisa jadi Dewi Persik itu ditreatment oleh dokter yang ngaku-ngaku, bukan dokter yang legal. Jadi otomatis seperti aku pribadi merasa bahwa harusnya ya dokter yang benar itu harusnya tidak boleh menggembor-gemborkan seperti itu. Yang benar itu dia komunikasi dengan saya, tanya kebenarannya, Mbak DP pernah nggak dirawat sama dokter ini? Dokter ini itu ngaku-ngaku loh, bukan dokter benar, hati-hati. Itu akan lebih enak ke saya, fair gitu. Ini tiba-tiba tanpa konfirmasi ke saya, foto saya dipajang di situ. Padahal saya tidak pernah di-endorse sama dokter yang katanya itu bukan dokter legal. Dokter yang ngaku-ngaku itu cuma foto sama saya. Saya tidak pernah yang namanya di filler atau di apa-apain sama itu yang ada di fotonya si dokter itu. Ya, Mbak, untuk ini mau dilaporkan ke polisi atau bagaimana, Mbak? Saya tunggu itikat baik dari dokter Richard. Ada itikat baik nggak? Maksudnya adalah minimal permisi lah mas saya. Mbak DP maaf, misalkan saya kan cuma mencatut dari media, misalkan itu kan di situ ada dari sumbernya. Ya mencatut dari media, dikonfirmasi dong ke kita. Apa salahnya sih? Ya kan, ngomong aja langsung sama saya gitu loh. Karena apa? Kecuali saya pedagang bakso yang nggak dikenal sama orang, mungkin nggak masalah. Loh, sekarang orang ibaratnya Dewi Persik, ya ampun di dalam tubuhnya, ih ngeri. Tahu nggak sih? Tahu kan ibu-ibu rempong kayak gitu? Tahu nggak sih, Say? Itu tuh si Dewi Persik, Say. Dokternya itu KW, Say. Apalagi badannya pasti KW. Pasti orang-orang kayak begitu mas. Lagi corona kayak gini kan ngegibah banyak gitu. Nah, Kerugian nggak nih? yang merasa dirugikan karena dokternya saya bukan dokter yang dia maksud. Otomatis Berarti beda ya, Mi ya? Beda ya? beda. Jadi gini mas, Dewi Persik itu humble sama siapapun mau foto. Siapapun berhak mengaku-ngaku pernah merawat Dewi Persik. Nah, kalau misalkan ada dokter yang tiba-tiba bilang, gue pernah ngerawat Dewi Persik, gue pernah begini sama Dewi Persik, itu sah-sah aja. Tapi bukan berarti saya perawatan di sana atau di endorse sama dia. Tiba-tiba dia tanpa konfirmasi sama saya, dia naruh foto saya di YouTube-nya. Itu benar nggak? Setahu saya, kode etik seorang dokter itu tidak boleh menggembor-gemborkan dirinya. Setahu saya. Sebenarnya gini sih mas, dokter ini boleh aja mereview produk-produk, katanya kan pahlawan ya.
pahlawan kecantikan, membantu begini. Boleh-boleh saja sok mereview produk-produk, tapi please jangan taruh foto-foto artis yang nggak ada kepentingannya sama sekali. Logikanya nih, artis bego kalau dia menerima endorse skincare, dia tidak menanyakan BPOM-nya. Ya kan Mbak Dewi. Ngasih batasan waktu kapan Mbak Dewi? Udah tadi. Ngasih batasan waktu kapan Mbak Dewi? Itikat baiknya, itikat baiknya. Ngasih batasan waktu kapan? Kita ini Mas kan lagi pusing ya, jangan dikit-dikit kantor polisi, dikit-dikit kantor polisi. Pingin tahu dulu tiket baiknya apa sih dokter ini. Minimal dia DM saya, ada kan Dewi Persik centang biru dok. Ngomong aja sama saya, maaf ya Mbak DP kalau tidak berkenan saya akan take down, selesai. Intinya gitu aja, tapi kalau nggak ada kode etik ya itu terserah lawyer saya nanti gimana gitu. Dampak langsung yang sudah terjadi sama Mbak Dewi? Hah? Dampak langsung yang sudah terjadi sama Mbak Dampaknya banyak orang yang menghubungi saya, teman-teman bisnis saya. Dia bilang, Mbak DP aku nggak mau perawatan lagi di tempat Mbak DP, ternyata itu dokternya dokter palsu. Yang mana? Gue bilang, itu katanya ada di dokter Richard. Hah? Serius? Iya, ada fotonya Mbak DP di situ. Katanya Mbak DP di endorse. Saya di Glow Skin itu, akhirnya saya cerita dong. Saya bukan di endorse dan itu memang kebetulan teman bisnis saya yang ada kliniknya pun legal, dokternya pun juga legal dan mungkin bisa dikatakan dokter saya itu adalah seniornya beliau. Gitu. Sehingga terus juga mama saya telepon, nak jangan pakai krem-kremnya itu ya, foto kamu dipajang gini-gini, sekarang mungkin kelihatan cantik tapi nanti. Aku bilang, mah aku nggak, itu dokter mana? Aku lihat, oh foto itu, aku tahu sama orang itu. Orang itu memang bukan dokter yang di foto itu, yang lagi nyuntikin si Gisel. Jadi bukan aku dirawatin sama dia, itu bukan, salah. Tapi orang itu kenal sama saya. Ketika papa saya tuh meninggal, orang itu suka datang ngasih bunga sama saya, Mas. Minta foto juga, gitu loh. Terus dia bilang memperkenalkan dia punya klinik gini, tapi saya tidak pernah dirawat sama dia. Jadi dokternya itu salah info, ya dok ya. Dan kali tanya sama saya, dok. Terus dikatakan bisa mengambil keuntungan tersendiri dong untuk. Iya dong, dia lucu dokternya. Dokternya benar memproduk yang lain. Bahwa ini nggak bagus, itu nggak bagus. Tapi dia sendiri memunculkan produknya dia sendiri. Gitu, maksudnya gini loh. Namanya bisnis itu jahat ya mas. Kita boleh bersaing, tapi bersaing yang sehat dong. Dia itu kan bikin konten, promosi produknya, tapi produk orang lain dia di-review. It's okay, nggak masalah bagi saya, itu terserah. Mungkin bagi orang-orang di situ mengatakan bahwa pahlawan wanita. Kalau bagi saya itu kan artis ya, di endorse nih misalkan skincare, saya akan tanyakan dulu ada badan BPOM-nya nggak? Karena saya artis nggak mungkin dong mau ke lab. Iya kan mas? Nah, kalau ada badan BPOM-nya saya berani menawarkan itu. Terus dokter itu bilang, artis itu belum tentu loh pakai. Enggak juga. Ada beberapa serum yang dari Korea saya pakai. Ada serum yang dari dokter yang praktek ternyata nggak cocok sama kulit saya. Lebih cocok yang dari Korea. Dan itu ada badan BPOM-nya. Berarti hak masing-masing dong. Gitu lah. Tapi kalau ternyata dalam kandungan itu ada merkurinya atau apa, saya nggak tahu lah itu ya, tentang kedokteran karena saya bukan dokter. Ya berarti tandanya ya saya nggak tahu yang salah yang mana. Karena apa? Kalau saya pribadi sebagai pembeli, saya harus mencari yang BPOM. Kalau yang nggak BPOM, saya nggak mau beli barangnya. Nah kalau ternyata di situ ada kandungan merkurinya, kita tetap harus waspada. Takutnya apa, namanya dunia bisnis mas, produk itu branded, barang-barang branded aja bisa di copy paste, apalagi produk. Jadi intinya adalah pinter-pinternya kita untuk mencari dokter yang terpercaya, yang legal. Sebenarnya ada yang aku suka dari dokter Richard, dia ada benarnya kita tuh disuruh berhati-hati dalam memilih produk dan memilih dokter dan memilih klinik. Tapi yang nggak aku suka adalah mencantumkan beberapa artis yang belum tentu dia dirawat sama dokter itu. Itu salah satunya adalah saya. Terima kasih. Siap, Mai. Foto DP.